again to my channel. Gimana kabar guys? Ini kita selalu semangat dan semangat guys ya. Pokoknya setiap hari harus tetap semangat. Dan percaya guys, nothing is impossible. Kita diciptakan untuk menjadi champion, bukan a loser. So do your best and give your best. Kali ini kita akan review Blockist Champion Class Slide Marvel Hero 01 yang bertemakan adalah Spider-Man Brand New Day. Yang dimana pas gue lagi shoot video ini guys, filmnya belum rilis. Tapi ketika gue upload video ini, berarti filmnya sudah rilis. Wow, guys, ini benar-benar gede banget, panjang banget. Dan ini adalah lini terbaru atau series terbaru dari Blockist, yaitu Champion Class Slide. Ini bakal jadi versi kecilnya Champion Class. Nah, kalian udah nonton belum nih Spider-Man Champion Class yang super duper keren, best seller ya, banyak banget yang orang beli yang tadinya nggak suka Spider-Man jadi suka Spider-Man gara-gara Blockist Champion Class 1 ini. Benar-benar akurat banget dengan movie-nya. Nah, kalian penasaran gak sih kalau misalnya Champion Class yang ukuran gede begini jadi kecil ya? Coba kita lihat dulu yuk karakternya ada apa aja. Yang pertama-tama kita bahas dulu dari secretnya. Nah, ini secretnya. Kalau kalian perhatiin secretnya guys, secretnya itu adalah si Spider-Man itu sendiri, yang dimana dia tuh kalau dilihat kostumnya tuh udah terluka-terluka. Kita dapat dua mimik muka. Yang pertama adalah full face Spider-Man, dan satu mukanya lagi adalah setengah-setengah. Mulutnya manusia dan atasnya masih pakai topeng. Kita dapat Spider-Man itu sendiri, dan kita ada Hulk tentunya, dan kita ada Boomerang atau Boomerang ya. Ini gua nggak tahu ini hero jahat atau baik. Dan tentunya kita ada Tombstone. Nah, ini gue tahu ini jahat. Dan juga ada Scorpion, ini juga jahat. Dan yang terakhir kita ada Kroco, yaitu si Tarantula. Gak usah nunggu lama lagi guys, langsung aja kita unboxing seperti biasa, biar kalian bisa menghunting secretnya. Tapi gue berharap di set satu ini gue udah langsung dapat secretnya ya, karena udah lengkap banget kalau dapat secretnya. Oke, kita cuci tangan dulu, udah wangi ya, udah bersih, udah harum. Let's go. Semoga dapat secret ya. Box yang pertama, buset, boxnya gede banget ya kalau dilihat-lihat ya. Oke, kita lihat sampingnya lagi. Ini ada line up-nya. Dan juga ini gambarnya. Lihat. Assembly Glide. Ya, ada aksesoris juga. Dan Hulk. Tuh. Boomerang, Hulk, dan Scorpion. Cakep. Kita kocok dulu. Tunggu. Ini rame banget sih. Ini rame banget. Ini beneran rame banget. Siapa ya? Kalau kita kocok ke depan belakang, seperti ini kedengarannya. Kalau atas bawah, gua merasa ada yang benturannya keras. Ini dalam karakter ini guys, di series ini, itu dari 6 karakter, ada 2 karakter yang dapat stain base, yaitu si Spider-Man dan juga Scorpion. Berarti ini adalah salah satunya nih, karena gua kerasa banget benturannya keras, duk tuh. Oke, ini kayaknya menurut gue Scorpion, karena suaranya rame banget, karena Scorpion ada buntutnya. Oke, kita buktikan. Bener nggak tebakan gue kalau ini adalah Scorpion? Bisa jadi sih secretnya Spider-Man ya. Ya, semoga aja lah ya. Kita buka, kita lihat isi dalamnya. Kotaknya bener-bener gede banget guys. Kita lihat dalamnya ini. Isinya cuma segini, tapi kotaknya gede banget. Menurut gue sih agak boros ya. Kita keluarin. Beneran ada stain base. Kok kelihatan stain base-nya? Bener ya tebakan gue? Iya, kira-kira nih, ini penentuan nih. Spider-Man atau Scorpion. Sisanya kita dapat 1, 2, 3, 4. Manual booknya dan 5 kantong. Ternyata benar tebakan kita dapat si Scorpion karena dia paling rame ya. Memang suaranya paling rame. Scorpion. Mantap. Oke, coba kita buka satu-satu. Ini di sini ada apa aja? Coba kita lihat partnya ya. Kita lihat secara detail. Ini kantongnya kok banyak banget. Aduh, nggak bisa dirobekin. Keras banget dirobekinnya. Keras banget. Oke. Di sini adalah part-part kecil-kecil. Nah, ini apa ini? Ini kok gede banget ya? Ini apa nih? Satu plastik gede ini. Oke, jadi sistemnya bener-bener kayak dibikin Champion Class ya. Masih ada runner-runner juga, lihat tuh. Lanjut, kita lihat nih. Wah, ini sih cuma kawat ya. Buset, satu kantong segede ini. Tapi gue cuma mau bilang guys, ini kawat, 3 kawat ini bukan sembarangan kawat. Ini kawatnya bener-bener tebel dan keras. Kalian perhatikan. Ini kawatnya tebel dan keras tuh. Udah kayak ada tembaganya di dalam tuh. Ada kelihatan satu titik warna emas tuh. Bener-bener keras ya, tebel ini. Lihat, keras ini guys. Kalau kita pukul-pukul ya. Nih, kalau kalian pengen denger ini tebel apa nggak tebel. Mantep bener kawatnya. The best. Lanjut lagi. Kita buka. Tetap dapat runner lagi. Dan ini part-part gedenya. Tapi by the way kok kita nggak ketemu kartu ya? Kartunya mana?
Tuh, dapat part-part lagi. Loh, kartunya mana? Kita kok nggak dapat kartu ya? Oke, setelah gua cari-cari guys, ternyata sekarang sudah tidak dapat kartu lagi. What? Sudah jadi champion kelas light, tapi kita nggak dapat kartu. Jadi di mana kita harus scan-nya? Ada di manual book-nya. Jadi kalian harus perhatikan, di sini ada barcode-nya. Kalian lihat ini barcode-nya. Oke, disinilah kartu yang perlu kalian scan. Jadi jangan kalian buang manual booknya. Harus kalian simpan. Scorpion. Kalau ini jelas musuhnya Spider-Man. Gue nggak bisa ngomong sih guys. Yang paling gue kagum ya, yang bikin gue bener-bener pertama kali review Blockies ya, ada something new, yaitu buntut Scorpionnya. Kalian tahu nggak? Buntut Scorpion ini berbahan kawat. Dan kawatnya bukannya kawat yang lentur atau lembek ya, tapi ini kawatnya bener-bener keras banget, tebel, kawatnya tebel banget tuh, bener-bener keras dan kokoh. Sepanjang ini dong, coba kita ukur ya. Ini buntutnya panjangnya seberapa sih? Nah ini gua ukurnya dari punggungnya ya, hampir ada 12 cm ya. Kalau panjang kawatnya tuh sampai 12 cm, tapi kalau sampai ujung buntutnya tuh 15 cm tuh, 15 cm. Wow, panjang banget memang buntutnya ya. Dan ini semua bener fleksibel tuh. Ini yang paling keren. Setelah itu, ini ujungnya nih ya, ada artikulasinya. Bisa ditekuk sampai begini dong. Tuh, cakep kan buntutnya. Kalian lihat lagi armornya. Armornya bagus banget ya. Armor badan, kaki, lengan. Dan kita lihat mimik mukanya lagi. Ini yang paling gue suka dari Blockies kali ini. Mimik mukanya tuh bener-bener udah kayak bener-bener beli SHF gak sih? Mukanya bagus banget loh. Kayak mini Hot Toys. Nah kita ngomongnya Hot Toys tapi ini kecilnya. Lihat, seakurat itu. Lihat tuh sampai brewok-brewoknya ya. Bekas kumisnya, bekas jenggot. Lihat di bagian jidatnya itu ada lukanya. Detail banget. Hidungnya mancung banget. Tuh, mengkerut. Matanya kalian lihat, mulutnya. Bagus kan? Bener-bener bagus banget. Asli keren. Lanjut ya, kita lihat artikulasi yang lain ya. Bagian tangannya lihat, bisa diangkat lurus, aman. Bisa 360 derajat juga. Armornya bisa diangkat-angkat ya. Jadi kalian bisa gerakinnya leluasa banget. Kita busungkan ke depan juga bisa, ke belakang juga bisa. Mantap bener. Bagian bicep masih bisa diputer nih bicepnya. 360 derajat. Kita lanjut di bagian sikunya. Kita lihat sikunya. 1, 2. Nah, kalau bagian 2 joint keduanya tuh memang sedikit banget naiknya ya. Sedikit banget dan gak banyak. Ada double joint. Oke, bisa ditekuk sampai begitu. Pergelangan tangannya kita lihat bisa 360 derajat. Bagian kepala kita ketinggalan nih. Nunduknya lihat. Aduh, wah, buntung. Nah, kepalanya udah kembali ya. Kita bisa nunduk ke depan begini. Oke, nunduk ke belakang juga. Ini kenapa lehernya nyangkut ya? Nah, udah diangkat ya. Tuh, dagunya bisa dinonggak ke atas. Dan juga bisa ditekuk ke bawah sangat maksimal. Tuh, nyangkut ya. Nah, ini baru normal ya. Dagunya nempel sama lehernya tadi. Oh ya, bagian badannya tentunya fleksibel banget. Gua suka. Tapi kayaknya nih, tebakan gua kayaknya nggak bisa 360 derajat. Bakal kebentur sama backpack buntutnya. Coba kita tes deh. Oke, yang bisa puter adalah bagian ulu hati atau bagian dadanya. Bagian perutnya nggak bisa diputar lagi. Bagian ulu hatinya yang bisa diputar. Lanjut lagi, bagian paha bisa split. Tendang ke depan tentunya nggak usah ragu, bisa maksimal. Tendang ke belakang juga. Bagian lutut kita lihat 1 dan 2, mantap. Pergelangan kaki nggak usah diragukan lagi, bisa 360 derajat dan juga bisa naik turun dan ujung kakinya bisa diangkat ke atas. Asik. Artikulasinya mantap. Lanjut lagi, Scorpionnya ini kita dapat stain base ya, sama dapat capitannya. Dan kalau kita lihat-lihat nih stain base-nya apa yang beda? Stain base-nya polos banget, tidak ada tulisan Blockies. Tulisan Blockies-nya ada di bagian bawah, bagian belakang bawah ya. Tuh ada tulisan Blockies-nya. Simple aja. So, gimana menurut kalian si Scorpion ini keren nggak? Gua sih suka ya. Lanjut lagi box yang kedua. Langsung kita kocok. Nah, kali ini rame ya, tapi ini lihat bener. Ramenya kerasa partnya agak gede, tapi nggak gitu rame. Dari 1 sampai 5, gue kasih lihat keramaiannya itu 2,5 lah. Keramaiannya 2,5. Nggak rame banget sih. Agak kosong. Dan benturannya nggak ada yang keras. Jadi tidak ada stain base. Kalau depan belakang, suaranya ada. Coba kalian perhatiin, dengerin suara baik-baik ya. Ada nyik-nyik-nyiknya gitu loh. Ada kerincing-kerincing sedikit. Siapa kira-kira ya? Ini kayaknya menurut gue kalau antara Tombstone, kalau nggak Boomerang. Tapi feeling gue bilang Tombstone. Coba kita lihat. Bener gak tebakan gue? Tombstone ya. Let's go. Tombstone kah? Oke. Oh, ada silika gelnya. Kali ini kita dapat 1 silika gel yang ukuran sedang seperti ini. 1,
2, dan 3. Ternyata kita dapat Kroco. Kita dapat Kroco, yaitu si tarantula, si ninja. Musuh berikutnya, Kroco atau prajurit, yang dimana namanya adalah tarantula. Kalau kita flashback sedikit guys ke trailer Spider-Man Brand New Day, dimana Spider-Man ada sempat ngelawan ninja-ninja kayak gini dan mereka banyak. Gue juga merasa kayaknya kalau satu Kroco begini, satu ninja kayaknya agak kurang nih. Minimal ada 2 atau 3 ninja nggak sih? Ya kan, biar keren kan kalau dipose-posein, nanggung gitu loh. By the way, kita lihat dulu ninjanya, bagus banget. Gue suka detailnya dengan kostumnya. Kalian lihat tuh baik-baik. Sampai iketan kepalanya, oke, ada detail. Ini bukan bahan karet, jadi jangan kalian tarik. Ini nggak fleksibel, dia plastik, cuma bisa diputar 360 derajat. Oke, jaketnya bagus banget, kostumnya. Lihat tuh armornya, bagian lengannya, stikernya. Sepatunya, kalian lihat sepatunya, keren banget sepatunya. Dan senjata si ninja itu bukan di tangan guys, tapi di bagian sepatu kakinya nih. Ada senjatanya, ada gimmick-gimmick nih. Bisa dimajuin ke depan tuh. Ada kayak semacam pisau gitu loh. Ada gimmick-gimmicknya. Bisa diturunin ke bawah juga. Lebih tepatnya bisa diputar 360 derajat. Itu dia senjata si ninjanya. Sayang ya, nanggung banget ya. Kenapa nggak dikasih pedang sekalian ya? Atau shuriken gitu kan? Kok nanggung ya, senjatanya cuma di kaki gitu kan? Lanjut lagi, coba kita lihat ini bagian matanya. Matanya warna biru guys. Bola matanya warna biru. Sedetail itu tuh. Bagus ya. Gue suka sih upgradean dari Blockis kalau bikin muka dan juga mata ya. Bagus banget. Kita lihat artikulasinya sekarang. Bagian kepalanya bisa di 360 derajat tentunya. Nggak usah diragukan. Lehernya lihat. Woi, enak banget. Kiri kanan bener-bener fleksibel banget semuanya. Bagian tangan, lihat, bisa diangkat lurus. Bagian kaki juga bisa split. Bagian bahunya bisa 360 derajat. Bisa dibusungkan ke depan. Coba kita busungkan ke depan sedikit doang. Nih, tuh. Ada butterfly jointnya. Dia bisa ke depan dan juga bisa ke belakang sedikit. Bagian bicep bisa diputar 360 derajat. Bagian siku, kita lihat ya. Sikunya ya, double joint. 1, 2. Nah, 2-nya itu naiknya cuma sedikit. Pergelangan tangan bisa 360 derajat. Ini menggunakan ball joint. Badannya sih yang paling gue suka, fleksibel banget. Bagian ulu hati dan juga bagian pinggang. Dia ada 2 titik artikulasi, lihat. Fleksibel banget tuh. Mau kalian nunduk ke depan, nunduk ke belakang tuh. Mau kiri kanan, mau diapa-apain, semuanya bisa lancar, tidak ada halangan sama sekali. Keren ya. Lagian kakinya kita lanjut, tendang ke depan bisa maksimal, tendang ke belakang bisa maksimal, bagian lutut 1 dan juga 2. Pergelangan kakinya bisa 360 derajat. Walaupun dia tetap masih ada senjata, ujung kakinya masih bisa ditekuk ke atas. Lihat, keren ya tuh. Masih bisa ditekuk ke atas. Gimana menurut kalian tarantula ini? Keren kan? Keren sih. Ninjanya ini gua butuh 2 sih. Minimal 2 lah, minimal 2. Kalau 1 kayaknya kesian gak sih Kroco? Masa Kroco 1? Gimana menurut kalian? Yang ketiga, masih ada harapan bisa dapat secret ya. Tunggu. Ini gue kerasa nih, ada benturan duk-duk-duk-duknya. Ini kayaknya ada stain base deh. Ini Spider-Man guys. Kerasa banget dari first impression. Dah, dengerin. Pas gue kocok ke bawah, kerasa banget ya tuh. Nah, ini Spider-Man. Ini udah jelas Spider-Man ini. Ini jelas banget nih Spider-Man. Langsung kita buka ya. Apakah kita bakal dapat secret? Please dapat secret. Please dapat secret ya. Please secret, please. Kita buktikan. Please secret, please. Gua udah lama banget nih gak dapat secret nih. Aduh, lengket banget. Lengket banget. Ready? Are you guys ready? Oke. Kita dapat 1, 2, 3 kantong silika gel sedang 1 dan dapat stain base. Beneran kan? Kerasa banget. Dan ini dia penentuan apakah kita dapat secret apa enggak. 1, 2, dan 3. Kita dapat regular. Kita nggak dapat secretnya kawan-kawan. Ini dia guys, the main character, yaitu Spider-Man. Wow, dimana gue lagi rekam video ini review buat kalian. Film Spider-Man Brand New Day itu belum rilis ya. Tapi kita lihat dulu detailnya. Ini bener-bener keren banget. Pantesan aja namanya adalah Champion Class Light. Jadi ibaratnya adalah Champion Class yang dibikin jadi versi lebih kecil. Coba kita ambil dulu Champion Class Spider-Man yang udah kita review, yang dimana bener-bener keren banget. Ini dia perbandingannya, The Real Champion Class dan juga Champion Class Light. Kita lihat dulu satu-satu ya. Kita lihat dari segi mukanya, lihat. Wow, bener-bener akurat banget, bagus banget. Bagian badannya kalian lihat. Gak bisa ngomong guys, ini bagus banget. Ini harganya 200.000 dan ini harganya 100.000. Lihat perbandingannya, bener-bener keren banget tuh. Bagian kakinya juga, bagian lengannya nih, ini tembakannya nih, bagian tembakan webnya. Kita lihat nih, kita buka.
Tuh, tembakan webnya, bagian lengannya. Wow. Ini bener-bener adalah champion kelas kecil. Keren, 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 keren. Kita lanjut artikulasi deh, kita lihat. Bisa nunduk, lihat. Kepalanya nempel banget tuh dagunya ke dada. Kalau nonggak ke atas juga bisa. Kepalanya fleksibel, bisa mau diapain juga bisa. Kiri, kanan, depan, belakang. Putar-putar, 360 derajat bisa. Lengannya bisa angkat lurus. Kakinya juga bisa split. Bener-bener fleksibel ya. Kalian mau mainin gimana pun, mau pose gimana pun, kayaknya nggak ada halangan sih. Bagian badan apalagi nih? Kiri kanan, putar juga bisa. Bagian ulu hati dan bagian pinggangnya bisa nunduk begini. Asik banget. Bagian bicep tangannya, wah masih seret nih, masih kenceng banget nih, masih keras. Wah, bisa 360 derajat. Bagian sikunya bisa ada double joint. Oke, 1 dan juga 2. Wah, yang ini bisa maksimal lipetannya. Gua suka. Pergelangan tangan tentunya bisa 360 derajat. Kakinya tendang ke depan maksimal, tendang ke belakang juga maksimal. Bagian lutut 1 dan juga 2. Mantap. Pergelangan kakinya bisa 360 derajat. Bisa naik turun. Dan juga ujung kakinya bisa naikin ke atas. Wow, ini Spider-Man keren sih. Coba kalau kalian perhatiin ya, kalau kalian perhatiin baik-baik, ini sebenarnya kalau kalian teliti, kalian perhatikan warna merah di bagian bicepnya, bagian bahu, bagian lengan, dan juga bagian bicepnya. Ini bagian bicepnya, ini warna merahnya agak sedikit berbeda dari yang atas dan bawah. Coba kalian lihat. Bener ya? Warna merahnya agak sedikit berbeda. Perlu kita repaint. Kalau di repaint guys, kalian gak usah takut karena kalian lihat kostumnya. Itu setiap garis-garisnya itu ada panel line. Enak banget, sangat detail. Apalagi kalau kalian kasih warnain hitam ya panel line-nya. Ini bakal jadi lebih detail lagi dan lebih keren. Kita lanjut ngomong aksesoris. Kita dapat spider web-nya. Ini dia spider web dia yang dimana ditembak dan mekar. Berbahan karet. Kali ini bukan plastik tapi karet. Fleksibel ya. Enak banget, lentur banget. Ya tapi lihat detailnya lagi. Gue suka lihat detailnya. Kalian perhatikan detailnya. Bener-bener akurat banget sih. Keren, gue salut. Lanjut lagi, kita dapat satu pasang tangan biasa. Pose dia, rock and roll. Kita dapat rock and roll. Dan lihat ya punggung tangannya. Detail garis-garis panel line-nya sangat detail. Rock and roll ya. Ikoniknya Spider-Man. Dan tentunya dapat stain base. Ini dia stain base. Dia polos dan tulisan blokisnya ada di bawah sini. So, gimana menurut kalian guys? Spider-Man-nya keren? Keren sih. Apalagi kalau kalian udah beli champion kelasnya, masa nggak ada yang kecilnya? Keren. Lanjut lagi yang keempat. Walaupun kita nggak dapat siket, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Let's go yang keempat. Ini kok lumayan ya. Partnya lumayan rame loh, lumayan rame. Ini Hulk kah? Apakah Hulk? Kalau kita bentur keras-keras. Tapi nggak ada kerasa part yang gede ataupun berat gitu. Tapi rame. Rame siapa? Boomerang. Ini tebakan gua Boomerang. Oke, Boomerang ya. Lumayan rame, tapi kayak partnya nggak ada yang gede. Harusnya sih bukan Hulk ya. Karena kan Hulk gede banget. Oke, langsung kita buka. Kita buktikan. Siapakah dia ini? Oke. Bener tebakan gua dong. Gua udah kelihatan manual booknya, lihat. 1, 2, 3, 4. Kita beneran dapet Boomerang. Ini dia Boomerangnya. Mantap. Boomerang, karakter Boomerang. Ini gue nggak tahu ini karakter villain atau karakter baik ya. Bagi kalian yang tahu ini Boomerang jahat atau baik, coba tulis di kolom komentar. Karena per hari ini gue ngambil video ya, gue belum nonton film Spider-Man ya, karena Spider-Man-nya belum keluar ya filmnya. Dan ini bener-bener keren banget nih Boomerang. Ketika pas gue rakit selesai jadi, ini paling gue suka adalah postur badannya. Kalian lihat, postur badannya bagus banget, keren, proporsional banget loh badannya. Dan kalian juga lihat detailnya. Itu lipetan-lipetan celana dan lipetan bajunya itu detail banget tuh, sampai terlihat ya. Dan senjata Boomerangnya banyak banget. Ada yang gede nih di bagian belakang nih, 2 ini. Ada 2 gede di belakang. Dan juga masih ada Boomerang kecil di bagian pinggangnya. Ada 3. Mantap. Coba kita sekarang lihat artikulasinya dulu deh. Pertama-tama kita putar 360 derajat bagian lehernya nih. Bagian lehernya bisa. Terus nunduk-nunduk. Mantap, bagus banget, banyak. Ke atas juga bisa. By the way, kalian lihat dulu mimik mukanya. Kalian lihat hidung dan mulutnya. Detail banget gak tuh? Wow, bagus sih. Gue suka banget sih. Kalian lihat tuh. Hidungnya lihat. Wow, ini bener-bener kayak kulit manusia banget gak sih? Bener-bener kayak kulit manusia. Seakurat itu dibikin blokis. Mainan harga 140.000 loh guys. 100 ribuan sebagus ini. Kostumnya juga bagus. Oke, kita lanjut lagi bagian tangannya nih. Aduh, copot. Bentar guys, kekencengan. Kita angkat.
Bisa lurus secara maksimal. Diputar 360 derajat tentunya bisa, cuma agak sedikit kebentur sama bumerangnya ya. Jadi bumerangnya ini panjang banget, jadi agak sedikit mengganggu. Alright, lanjut di bagian bicep. Bisa, 360 derajat. Bagian siku, double joint, 1 dan 2. Gak maksimal, ulang. 1 bagian bawah, 2. Jadi naiknya sedikit doang nih yang 2-nya nih. Pergelangan tangan tentunya menggunakan ball joint, jadi bisa 360 derajat. Asik. Bagian badan kita lihat fleksibel, nggak usah diragukan lagi ya. Enak banget. Kita nunduk ke depan aja maksimal segini guys tuh. Banyak banget tuh. Ke belakang nggak terlalu ya, ke belakang nggak terlalu. Oke, kalau diputar bisa 360 derajat. Copot semua bumerangnya ya. Kebentur nih sama backpacknya nih. Kita lanjut lagi ke bagian kakinya. Kita lihat bisa split dong tentunya. Nggak usah diragukan lagi, tentunya bisa split. Kita lihat tendang ke depan. Karena di bagian kakinya sendiri bisa turun sampai ke bawah tuh. Kalian perhatikan tuh. Jadi di sini bagian sininya bisa turun sampai ke bawah. Dari tendangan ke depan tentunya bisa maksimal. Dan juga tendang ke belakangnya bisa maksimal tanpa halangan. Keren. Bagian lutut kita lihat 1 dan juga 2. Double joint hampir maksimal. Kita lihat sepatunya. Keren banget sepatunya. Sampai ada tali-talinya juga ya. Keren detailnya. Pergelangan kakinya bisa 360 derajat dan juga bisa dinaik turun, naik turun. Ujung kakinya tetap bisa dinaikin ke atas. Bisa ditekuk ke atas begitu. Mantap. Nextnya kita ngomongin aksesoris. Ini bumerang ini udah banyak banget loh aksesorisnya di bagian backpacknya, di bagian pinggangnya. Masih dikasih 1 pasang bumerang lagi yang lagi dipegang di tangannya tuh. Jadi ibaratnya dia lagi mau menyerang tuh. Dia lagi pegang. Jadi ini nggak bisa dilepas guys. Ini benar-benar sudah menyatu jadi satu. Jadi kalian harus cabut tangannya, kalian ganti, kalian cabut, baru kalian ganti. Nah, lihat tuh banyak banget bumerangnya, beneran banyak ya. Tapi by the way ini unik banget sih karakter ini. Gue suka karakternya. Keren loh. Simple tapi keren. 2 terakhir ya, ini berarti ada Hulk sama juga ada Tombstone. Kita coba kocok dulu yang terakhir. Wih, berisik, paling berisik. Ini udah fix banget Hulk. Lihat. Paling rame, jujur. Ini benar-benar rame banget dan berisik banget. Wah, ini Hulk. Dan ini lumayan rame ya, 2,5 keramaiannya. Jadi ini Tombstone nih. Tuh, dengerin suaranya. Keras banget. Ini kayaknya runnernya banyak nih. Ini udah pasti menang nih guys. Gua udah pasti bener ini. Sombong amat. Kita buktikan aja, kita lihat ya. Bener nggak nih? Oke, kita buka. Oke, kali ini kita dapat silika gel yang lumayan gede, yang tebal. Dapat 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong. Dan ini dia, bener kan warna merah. Kita dapat si Tombstone. Selanjutnya kita ada namanya Tombstone. Ini juga musuhnya Spider-Man. Keren banget, ini udah kayak bener-bener bos mafia gitu, pakai jas warna merah. Kita lihat yuk, yang first impression gue yang paling berkesan adalah bagian mukanya. Coba kalian lihat bagian mukanya. Gue speechless mau ngomong apa. Coba ini kalau gue nih first impression gue, kalau gue pertama kali lihat mukanya ini mirip banget kayak Frankenstein. Coba kita bandingin ya mukanya dia dengan Frankenstein. No, mirip gak? Hampir mirip ya konsep mukanya ya. Dia bener-bener lihat detailnya bagus banget. Kalian lihat kerutan matanya, giginya, mulutnya tuh, bibirnya, warnanya bagus banget. Dan kalian perhatiin di bagian matanya ini, bagian bawahnya itu bener-bener ada kantong matanya. Ada dikasih warna gitu loh. Ada kantong mata kurang tidur gitu kan dia. Matanya bagus, rambutnya lagi kalian lihat, rambutnya detailnya bagus. Bagian bajunya kalian lihat ada tali pinggangnya, ada vestnya di dalam dan juga ada dasi. Dan lanjutnya lagi kita lihat ada dapat 2 tembakan, dan dimana tembakannya dua-duanya berbeda bentuk. Kita lihat dari sebelah sini dulu nih. Yang pertama yang di tangan kanan gue taruh nih tembakannya, lihat. Detailnya keren banget gak sih? Detailnya bagus banget. Sebelah kanan beda lagi tuh, lebih gede lagi. Mantap banget. Kita lihat dia pantufelnya, sepatu dia. Benar-benar pantufel mahal nih kayaknya nih. Sepatu kulitnya. Cakep banget nggak tuh sepatu kulitnya?
Selanjutnya kita lihat artikulasinya yuk. Kita bahas dulu bagian leher. Bisa nunduk ke bawah, bisa nonggak ke atas tuh. Cakep. Diputar tentunya bisa 360 derajat. Kiri kanan semuanya fleksibel. Bagian tangan juga bisa diangkat lurus. Kakinya tidak bisa split ya, sayang banget. Kebentur sama jas bajunya nih. Jasnya ini bahannya plastik, bukan karet. Jadi dia nggak bisa fleksibel. Kebentur, sayang banget nanggung. Harusnya bisa split. Lanjut lagi, bagian bicep. Oh, masih seret banget ya, masih baru nih. Bisa 360 derajat. Karena ini masih baru, jadi masih kenceng banget ya, masih keras banget. Bagian siku, 1, oke, dan 2. Oke, tentunya bisa diangkat ke atas ya, double joint. Pergelangan tangan, gak usah diragukan. Lihat nih, gua puter-puter nih sambil pegang senjata tuh. Bisa 360 derajat. Nah, di sini ada bedanya yaitu bagian badannya. Bagian badan ini tidak ada artikulasinya nih. Karena jasnya ini benar-benar kaku dan keras. Tapi di bagian pinggangnya, bisa 360 derajat tapi agak sedikit di-push ya. Karena dia nyangkut sama pinggangnya tuh. Saking kakunya ya. Jadi dia bukan bahan karet guys. Jadi nggak fleksibel. Jadi agak sedikit dipaksain. Kita lanjut bagian kakinya, ditendang ke depan bisa maksimal, tendang ke belakang kurang, nggak bisa ya karena kebentur sama jasnya lagi. Bagian lutut kita lihat 1 dan juga 2. Pergelangan kakinya kita lihat bisa diputar 360 derajat dan juga bisa naik turun. Ujung kakinya tentunya bisa dilipat ke atas. Oke, itu dia. So gimana menurut kalian guys? Keren nggak musuhnya ini? Yang terakhir, ini udah pasti Hulk, udah fix karena Hulk belum keluar. Ingat guys, Hulk itu paling berbeda sendiri, paling berisik. Dia paling berisik. Kita lihat nih, kita lihat. Kantongnya lihat, gede-gede ya. Gede-gede dan warna hijau. Bener kan kata gua? Ini adalah Hulk-nya di sini. Hulk, ini dia. Hulk-nya lagi ngamuk. Coba kalian lihat first impression kalian nih. Ini gua kasih lihat kalian. Coba kalian ngomong deh. Kalian terkagum nggak lihat ini? Wow, ini mainan 100 ribuan sih. Menurut gua sih ini worth it banget karena Hulk-nya udah bener-bener upgrade banget. Coba kita ngambil Hulk yang zaman dulu banget ya, dari Blockies kayaknya volume 1 atau volume 2. Gua kasih lihat kalian gambarnya Hulk dari volume 1 atau volume 2 yang zaman dulu banget, yang udah gua review udah sekian tahun ya, udah lama banget, kayak tahun lalu ya. Buset, perbedaannya bener-bener jauh banget, drastis banget. Kita ngomong dari setiap lipetan-lipetan kulitnya sama abs-absnya. Lihat six pack-nya. Six pack-nya bagus banget. Lipetan-lipetan kulitnya sangat detail dan juga jari-jarinya kalian lihat. Jari-jari kakinya semuanya rapi, detail, akurat sampai ada kuku-kukunya juga. Bagian tangannya lihat, pas dia lagi ngepal uratnya keluar semua. Punggungnya juga ada ototnya. Yang paling gua suka adalah kita lihat dulu bagian mukanya. Kalian lihat baik-baik mukanya. Giginya, gusinya tuh warna abu-abu guys. Emang iya ya? Coba gua flashback dikit ya. Film Hulk, emang gusinya warna abu-abu apa harusnya warna pink ya? Ini warna abu-abu. Kita lihat kerutan mukanya. Jidatnya. Bagus banget alisnya. Apalagi matanya. Kalian lihat bagian matanya. Sangat mirip kayak di filmnya. Kita lihat rambutnya. Wow. Rambutnya gengs, gak main-main. Bener-bener akurat banget. Setiap helaian rambutnya itu loh bentuknya. Cakep sih ini Hulk. Keren sih. Otot-ototnya bagus banget. Sekarang kita lihat dulu artikulasinya. Kita angkat. Mantap. 360 derajat bisa. Butterfly joint. Bisa dibusungkan ke depan. Bisa dibusungkan ke belakang sedikit juga tuh. Bagian bicepnya bisa 360 derajat ya. Dan ini bahunya juga masih bisa turun ke bawah ya. Lihat tuh. Bahunya agak sedikit turun ke bawah. Bagian sikunya itu double joint. Ini 1 dan ini 2. Oke, dia kebentur ternyata 1. Harusnya ada double joint, tapi gara-gara ototnya kegedean, lengannya kegedean, jadinya kebentur. Tuh, kebentur. Pergelangan tangannya tentunya bisa 360 derajat dan juga masih bisa ditekuk ke atas dan juga tekuk ke bawah. Sampai copot tuh tekuk ke bawah. Mantap. Bagian badannya dong paling fleksibel, paling enak dimain-mainin. Apalagi kalau kalian yang suka toygrafi gitu ya, ini cocok banget nih dimainin. Lihat. Enak banget. Dia ada 2 titik artikulasi di bagian ulu hati dan juga di bagian pinggul.
pinggang. Diputer juga bisa tuh. Bagian ulu hati bisa 360 derajat. Di bagian perut, nih bagian perut. Kita lihat ya bagian perut. Bisa juga 360 derajat. Asik, kiri kanan, ke depan. Nunduk ke depannya banyak, nunduk ke belakangnya juga lumayan. Bagian kaki, waduh sampai copot kan, heboh banget, seru banget nih mainin. Bentar, kita pelan-pelan deh, pelan-pelan. Kita split, bisa split. Dua. Cakep banget nih Hulk. Tendang ke depan, maksimal. Tendang ke belakang, maksimal. Bagian lutut kita lihat 1 dan 2, double joint, hampir maksimal ya, karena betisnya gede tuh, lihat otot betisnya, lihat. Otot betisnya tebel banget ya, sampai kebentur sama pahanya. Oke, bagian kakinya kita lihat bisa naik, bisa turun. Oke, bisa naik, bisa turun, bisa diputar 360 derajat juga. Pergelangan kakinya enak dimainin. Dan juga kita lanjut yang terakhir adalah bagian ujung kakinya. Bisa dinaikin ke atas dong. Kita lanjut lagi, kita dapat apa? Kita masih dapat 1 pasang tangan dalam posisi terbuka. Dan ini adalah tangan untuk dipakein efek. Kita dapat efek pukulannya nih. Ini efek pukulannya efek pukulan cahaya nggak sih? Angin kali ya, suara ya. Tepukannya Hulk kan kuat banget ya. Dia tepuk angin, tepuk suara tuh, tepuk tangan sampai ada efek pukulan begini. Pam gitu kan, ditepuk tangannya. Kita dapat aksesoris seperti ini. Wih, guys, ini gue cuma bilang harga 140.000 sih sangat worth it sih. Ibarat beli klasik kelas tapi versi kecil. Mantap. Alright, ini guys semuanya dari Champion Class Light volume pertama dari Spider-Man Brand New Day. Gue cuma bilang guys, walaupun memang harganya lebih tinggi daripada GV, tapi ini benar-benar worth it banget untuk dibeli. Bagus banget dan sangat real. Kali ini gue mau bandingin sama Blockies Marvel volume kelima. Kita ambil dulu Spider-Man ya. Ini dia Spider-Man ya, biar kalian ada gambaran ya. Kita lihat perbedaannya. Nih, lihat perbedaannya. Dari tinggi badan aja, yang GV sama yang Champion Class Light itu berbeda jauh. Lihat, oke? Lihat berbeda jauh. Lebih tinggi ya. Coba kita tinggi badannya dulu ya, biar kalian ada gambaran. Tinggi badan untuk Champion Class Light itu 12 cm. Kalian perhatikan. Sedangkan Galaxy version itu cuma 11 cm. Sedangkan Champion Class-nya 15 cm. Jadi itu dia guys ya, perbedaannya juga detailnya aja kalian bisa lihat ya, sangat real, bener-bener real banget, bagus. Apalagi namanya Scorpionnya nih. Nih Scorpionnya aja udah, waktu itu pas kita review volume 5 aja udah merasa keren banget. Sekarang muncul yang Champion Class Light. Lihat perbedaannya sih, gokil. Keren. So guys, mungkin sekian itu video review gue tentang Spider-Man 1 ini. Gue bilang worth it, highly recommended buat kalian. Beli, nggak usah pakai ragu lagi, karena gue bilang apa? Ini worth it dan bagus. So, dari 6 karakter ini kalian paling suka karakter siapa? Coba tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya juga jangan lupa untuk klik tombol like di video gue. Dan yang terakhir tentunya apa? Share and subscribe my channel. Alright, so see you in the next video and have a nice day. Bye bye guys.